menjadi yang membosankan karena terlalu sering dipakai. Memang lebih mudah mempersembahkan dalam penyembahan dibandingkan persembahan untuk menghormati Tuhan dan dengan kata dan cara yang segar. Karena itu saya mendorong Anda untuk membaca firman dengan terjemahan dan paraser yang berbeda-beda. Itu akan memperluaskan ekspresi penyembahan Anda. Cobalah memuji Tuhan tanpa memakai kata puji, haleluya, terima kasih, haleluya, terima kasih atau haleluya. Sebagaimana Gandhi mengatakan, kami ingin memujimu, buatlah sebuah daftar sinonim dan pakailah kata-kata yang segar seperti mengagumi, menghormati, menghargai, dan meninggikan. Juga berikanlah sesuatu spesifik. Jika ada seseorang yang mendekati Anda dan berkata, aku memujimu 10 kali, mungkin Anda berpikir untuk apa? Mungkin Anda lebih menghargai 2 pujian yang spesifik daripada 20 yang begitu juga Tuhan. Sampan kamu Sebuah ide lain adalah membuat daftar nama-nama Tuhan yang berbeda dan memusatkan perhatian pada nama Tuhan bukan tidak ada artinya. Nama itu menunjukkan berbagai aspek dari karakternya. Dalam perjanjian lama, Tuhan perlahan-lahan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dengan memperkenalkan nama-nama baru untuk dirinya sendiri, dan Ia memerintahkan kita untuk memuji namanya. Tuhan mau agar ibadah penyembahan kita juga menggunakan akal budi. Paulus memakai satu bab untuk berbicara tentang hal ini dalam 1 Korintus 14 dan menyimpulkan, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Berkaitan dengan hal ini, Tuhan memerintahkan agar kebangkitan penyembahan kita dapat mengerti oleh orang-orang yang tidak percaya ketika mereka ada di tengah kita. Paulus berkata, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas mengucapkan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun mengucapkan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Bersikap pekat terhadap orang yang tidak percaya yang mengunjungi kebangkitan penyembahan Anda adalah perintah yang Alkitab dia. Jika kita mengabaikan perintah ini, ia sama dengan tidak taat dan tidak mengasihi. Untuk penjelasan yang lengkap tentang hal ini, bukanlah bab tentang penyembahan dapat menjadikan kesaksian dalam buku. Yuk, saya tetap menjelaskan. Masih yang penjelasan apa yang katakan? Oke, di sini bilang dari Tuhan senang bila penyembahan kita dilakukan dengan segenap akal budi. Nah, di sini Tuhan bilang Tuhan lebih senang jika kita menyembah Dia dengan akal budi kita. Kita jangan sembah Dia dengan sembarangan. Kita jangan sembah Dia dengan asal-asalan. Makanya asal punya begitu, tapi sembah Dia dengan segenap hati kita, dengan akal budi kita. Itulah yang Tuhan inginkan di setiap kalau kita datang kepada Tuhan atau menyembah Tuhan di hadapannya. Yang Tuhan inginkan di setiap hidup kita. Jadi mari taatilah perintah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di setiap hidup kita. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke mama. Ke bapak juga. Pasti saya menginginkan bapak sih. Jadi sosok seorang bapak. Tuhan senang kebenaran kita. Beda. Tuhan senang jika penyembahan kita praktis. Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa Tuhan menghendaki tubuh Anda? Mengapa Ia tidak berkata, persembahkanlah rohmu? Karena tanpa tubuh Anda tidak dapat melakukan apa-apapun di planet ini. Dalam kekekalan, Anda akan menerima tubuh baru yang lebih baik, tetapi tubuh di bumi ini
Tuhan berkata, berikanlah kepadaku apa yang ada padamu. Ialah hanya bersikap praktis tentang penyembahan. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Tuhan mau ketika kita menyembah Tuhan itu ya, kita persembahkan apa yang kita punya, tubuh ini kita ketika kita menyembah Tuhan ya kita memberikan semua apa yang ada pada kita, gitu loh. Jadi kita membiarkan gimana ya jelasnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Jadi artinya kita menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait suci, jadi kita menjaga tubuh kita dalam kekudusan. Itu kalau kita sudah menjaga tubuh kita sebagai menjaga tubuh kita dalam kekudusan, ya itu kita sedang menyembah Tuhan, gitu loh. Jadi kita sedang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, bukan hanya kayak penyembahan aja kita persembahkan buat Tuhan, tetapi lewat kehidupan kita, lewat ini tubuh kita pun, kalau kita ini jaga tubuh kita, kayak menjaga tubuh itu ada banyak hal lah kita menjaga. Kayak kalau kita pun kayak yang gimana ya, Makan yang sehat. makan yang sehat pun itu kita sedang, kalau kita makan yang sehat teratur, itu pun kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang menjaga tubuh yang Tuhan kasih ini. Jadi menyerahkan tubuh kita itu bukan berbicara tentang penyembah Tuhan, itu bukan berbicara tentang kayak menyembah aja, tapi ya ketika kita menjaga tubuh kita secara jasmani pun kita sedang menyembah Tuhan, gitu. Terus lagi, mengapa Tuhan menghendaki tubuh Anda? Mengapa Ia tidak berkata persembahkan rohmu? Karena tanpa tubuh Anda tidak dapat